Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya di channel Mas Ganteng Vlog dalam cerita podcast teman tidur. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian selalu yang support, yang menemani Mas Ganteng Vlog sampai sekarang. Berikan panjang umur, berikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Oke, kita tanpa basa-basi kita langsung ke topiknya. Cerpen cerita pendek dari penulis Floriberta Novia DS yang berjudul Sebuah Salam Perpisahan dari Tepi Pantai. Plotnya, setiap hembasan ombak ke pantai itu laksana rindu yang berkepanjangan. Kita mulai dari pertama. Sejak dulu aku selalu menyukai pantai. Jika ditanya ingin pergi kemana, hampir dipastikan aku selalu menjawab ke pantai. Ya, begitulah pantai. Selalu menjadi destinasi favorit aku. Tidak peduli kapan, di mana dan dengan siapa, aku selalu senang jika mendengar kata pantai. Kesukaan ini rupanya bukan tanpa alasan. Bagi aku, pantai tidak hanya untuk mencari kesenangan saja, melainkan juga tempat paling tepat untuk mencurahkan isi hati dan pikirannya kepada ombak dan batu karang. Pantai kerap menjadi tempat terbaik kala dirinya ingin menyendiri, merenungi kejadian-kejadian baik dan buruk yang baru saja dialaminya. Hari itu, tanpa rencana, dia mengajak aku berjalan-jalan ke pantai. Tak jelas pantai mana yang akan mereka tuju. Pokoknya ke pantai, begitu ujar dia. Aku pun hanya mengangguk dalam hati, merasa senang. Bukan hanya karena pantai saja, melainkan juga karena bersama dia. Rasanya sudah lama tidak bersama dia, gumamnya dalam hati. Perjalanan selama 2 jam terasa seperti 20 menit saja. Obrolan-obrolan yang sering dibalas dengan ucapan, "Apa? Gak dengar? Oh gitu ya? Terus?" Pun berakhir. Digantikan oleh tatapan takjub melihat pemandangan pantai yang elok namun tanpa sunyi. Refleks aku dan dia segera melepas alas kaki, lantas berlari menuju tepi pantai. Berdiri di atas pasir putih bak mutiara alami, menunggu debur ombak bersaut-saut yang tak lama kemudian membasuh kaki keduanya dan hanya menyisakan butir-butir pasir terselip di antara jemari. Puas bermain air, aku dan dia pun duduk di sebuah batu karang. Cukup landai dan lebar jika diduduki berdua. Anehnya jika tadi terdengar gelak tawa demi sebuah usaha melupakan sejenak beratnya kehidupan. Namun kini justru kebisuan yang hadir di antara keduanya. Sepertinya aku dan dia sama-sama sungkan untuk memecahkan kebisuan ini. Entah sudah berapa lama aku dan dia terdiam, hingga sinar matahari terasa membakar kulit. Ombak-ombak pun mulai malas untuk mendekati tepi pantai.
Yang terlihat kini hanyalah bebatuan karang dengan hiasan lumut hijau di atasnya. Tiba-tiba berbalik ke arah aku. Dengan senyumnya yang khas yang selalu dikagumi oleh aku, dan dia berkata, "Terima kasih." Aku terkejut dengan sikap dia. Bertanya seperti orang kebingungan, "Terima kasih untuk apa?" Dengan senyuman yang tak lepas dari wajahnya, dia menjawab, "Terima kasih karena kamu. Aku merasa sangat bahagia berada di sini." Sekali lagi aku hanya terdiam, tak mampu berkata-kata. Meskipun demikian, terlihat jelas ada sebuah senyum yang terpancar dari wajahnya yang belang, terkena sinar matahari. Senyuman yang menurut aku adalah senyuman tulus, hanya diberikan bagi orang-orang istimewa di hatinya, termasuk dia. Tanpa sadar aku berkata, "Terima kasih juga ya." Dan seperti ingin membalas, dia dibalik bertanya, "Terima kasih untuk apa?" "Karena kamu, aku merasa sangat bahagia berada di sini," jawab aku sembari memandang kedua bola mata hitam coklatan yang sendiri dari memandanginya. Terkejut, dia pun memandangi mata aku lekat-lekat. "Ada sesuatu di sana," bisik-bisik sebuah suara dalam hatinya. Aku yang dipandangi setiap seperti itu tadi jadi merasa malu, lantas memalingkan mukanya ke arah laut. Ada sesuatu yang membuat detak jantungnya tak beraturan. "Aku pasti akan rindu dengan pemandangan ini," ujar dia sembari memalingkan wajahnya, memandang lautan biru di depannya. "Mengapa?" tanya aku setengah heran. Kini kedua bola matanya tertuju pada ombak yang saling berkejaran. "Karena sebentar lagi mungkin aku tidak akan pernah menikmatinya lagi bersamamu," ungkap dia dengan nada pilu. Ku terdiam. Ya Tuhan, apalagi ini, untuk aku dalam hati. Dengar, mungkin ini permintaan egois, tapi aku ingin kamu melakukannya, laju dia. Sontak aku pun menoleh ke arah dia dengan dahi berkerut. Aku bertanya, "Jika ada yang ingin kamu sampaikan, sampaikan saja." Dijawab seperti itu. Dia hanya bisa termangu. "Ada apa? Mengapa kamu bersikap aneh seperti ini?" desa aku. Aku ada nada kesal di dalam tuturannya. Dia memalingkan wajahnya lagi ke hadapan aku dengan senyuman khasnya yang entah sudah berapa lama dikagumi aku. Dia berkata, "Berjanjilah agar kamu selalu mengenangku di sini," pintanya. Kali ini terdengar tegas. "Tapi aku mohon jangan sekali-kali kamu kesini sendirian ya." Lagi-lagi aku hanya bersisa terdiam. Otaknya masih sibuk memikirkan jawaban-jawaban apa yang mesti ia utarakan. Sementara itu, detak jantungnya berangsur normal. Namun mengapa hatinya masih tidak tenang? "Apa maksud kamu, sayang?" Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Dengan nada penuh sayang, dia berkata, "Berjanjilah. Berjanjilah kamu akan selalu mengenangku di sini." Sialan, umpat aku. Apa sih maksudnya? Tak terasa waktu telah beranjak sore. Layaknya seorang bapak dengan anaknya, dia berkata, "Sudah sore, yuk kita pulang." Dengan berat hati aku mengiyakan ajakan itu. "Aku masih ingin di sini bersamamu," berontak hatinya. Di sepanjang perjalanan pulang, aku dan dia hanya membisu, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Aku yang terus-terusan senewek dengan sikap dia, sedangkan dia memilih untuk menikmati kebisuan ini.
Bagaimanapun juga ini terakhir kalinya aku bisa bersama dengannya, batin dia. Kenapa kamu melamun? Jauh-jauh ke sini kok melamun, tegurnya sambil menepuk pundak aku. Ya Tuhan, aku lupa. Jerit aku dalam hati tentu saja. Iya nggak apa-apa kok, dasar perempuan. Tidak pernah bosan berkilah baik-baik saja. Kamu rindu dengannya, tanyanya dia lagi. Iya, kedua insan itu terdiam tak jauh dari tempatnya duduk. Ombak masih betah berkejar-kejaran. Ditemani oleh hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah keduanya. Tak lama keheningan itu dipecahkan oleh suaranya. Kamu tahu, setiap hembasan ombak ke pantai itu laksana rindu yang berkepanjangan. Kalau tahu semua hembasannya sampai ke pasir di tepian. Tapi terkadang mereka merelakan diri menerjang tebing. Ujarnya sambil meraih tangan aku. Berusaha untuk mendekapnya. Aku tidak mengerti. Rengek aku, seperti anak kecil yang minta dibelikan mainan manja. Namun perlahan ia menyandarkan kepalanya di atas bahunya. Nyaman sekali begitu pikirannya. Biarlah waktu yang akan menjelaskan. Untuk saat ini aku hanya ingin bersamamu. Jawabnya merangkul bahu aku. Di atas pasir putih, keduanya pun saling berpelukan. Menunggu datangnya lembayung senja di ufuk barat. Bagaimana selanjutnya? Sekali lagi biarlah waktu yang menjawab. Oke, mungkin itu aja cerpen dari penulis Floriberta Novia DS. Ceritakan tentang dua kisah manusia, dua kisah insan yang bertolak belakang namun satu sama lain saling mencintai, namun ya begitu egois, tidak berani mengungkapkan. Menurut Mas Ganteng, jika kalian merasa cinta, jika kalian merasa sayang kepada seseorang, coba ungkapkan langsung. Coba kalian membuka pikiran kalian untuk mencoba untuk membuka hati, mencoba untuk menerima dan mencoba untuk belajar ya. Cerita dari cerpen sebuah salam perpisahan dari tepi pantai. Oke, begitu aja, takut kelamaan ya. Kalian bosan, jenuh, ngantuk. Memang ini cerita, memang podcast untuk teman tidur ya. Wajar kalau ngantuk ya. Ya, oke, gitu aja. Nantikan cerpen-cerpen selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat menjalankan Ramadan tahun ini. Semoga kalian para subscriber Mas Ganteng berikan kelancaran dalam berpuasa, dalam beribadah tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.